Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Setelah kedai tutup di hari pertama, Mariono langsung menuju kamar dan merebahkan diri di kasur. Mariono masih berkeluh kesah dengan tindakannya. Apakah ini jalan yang benar karena dia telah terlibat dari pesugihan? Mariono pun tertidur dengan tujuan benar-benar ingin melupakan hari yang buruk baginya. Bahkan naluri hatinya pun sangat tidak sejalan dengan tugas barunya. Memang sulit untuk menabaikan hati yang memiliki kepekaan dalam situasi yang tidak memungkinkan itu. "Bu, sampai kapan kita menjalankan pesugihan ini?" tanya Pak Surya. "Kok sampai kapan sih, Pak? Sudah tentu kita akan menjalankannya secara terus-menerus," ucap Bu Nabila. "Lalu bagaimana dengan nasib pegawai kita, Bu? Apakah nggak apa-apa?" Pertanyaan Pak Surya membuat Bu Nabila terdiam. Dia juga tidak terpikirkan bagaimana nasib pegawainya ke depannya. "Aku sih berharap Mariono mau membungkam semuanya, karena dia tahu persis pesugihan ini berlangsung," ucap Bu Nabila. Pak Surya hanya mengangguk paham. "Kita pulang, Pak. Besok jangan lupa untuk menyembelih ayam cemani hitam dan menyuruh Mariono untuk melakukan hal yang sama seperti hari ini," ucap Bu Nabila. "Iya, Bu." Bu Nabila pun mengambil tas miliknya dan memasukkan kresek hitam berisi uang yang sangat banyak. Keuntungan hari ini bisa dibilang keuntungan yang sangat banyak. Mungkin 5 kali lipat dari target biasanya. Semua bahan-bahan pokok dapur habis hari itu. Karena itu mulai besok Bu Nabila akan menyetok banyak makanan untuk keperluan dapur dan permintaan dari customer. Singkat cerita, malam pun tiba. Mariono terkejut ketika dia mendapati Fahmi telah berada di sampingnya. "Gue ketiduran lama banget ya?" tanya Mariono. Fahmi tampak kelelahan karena dia mengerjakan semuanya bersama dengan indah. Mariono pun segera bangkit dan hendak menuju ke kamar mandi. Namun ketika baru saja melangkahkan kaki keluar dari kamarnya, dia terkejut dan mendapati sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tubuh Mariono bergetar hebat. Kedua tangannya tak bisa digerakkan. Bibir Mariono ingin mengucapkan sesuatu, namun kerongkongannya seperti tersedak sesuatu. Sosok itu sedang menjilati seluruh peralatan dapur. Tampak samar-samar namun terlihat dengan jelas warna kainnya. "Pocong!" Mariono menjatuhkan peralatan mandi dan membuat si pocong itu tersadar akan kehadiran Mariono. Mariono melangkah mundur, namun langkah kakinya agak berat, seperti ada yang menahannya untuk bergerak mundur. Dalam hati Mariono memberontak kepada tubuhnya agar segera digerakkan, namun antara ketakutan dan pikirannya tidak sinkron menjadi satu. Pocong itu menyeringai dengan wajah yang sangat menyeramkan. Di mulutnya penuh dengan darah, persis dengan darah ayam cemani hitam yang Mariono tumpahkan ke seluruh alat dapur. Dan dengan cepat, pocong itu mendekat dan kini ia berada tepat di hadapan Mariono. "Getih!" ucap sosok itu dengan bau busuk yang tercium dengan jelas sehingga membuat mual perut Mariono. Mariono tak bisa berkata apa-apa ketika sosok pocong itu sudah berada di hadapannya. Karena tidak bisa menahan rasa takutnya, Mariono pun pingsan di tempat. Sosok pocong yang disebut-sebut sebagai wadah pesugihan itu berani menampakkan diri di hadapan Mariono. Karena Mariono lah orang yang memberikan darah dalam ritual pesugihan itu. Kali ini dia terlibat sangat jauh dalam pesugihan pocong yang dilakukan oleh bosnya yaitu Pak Surya dan Bu Nabila. Singkat cerita, keesokan harinya Fahmi keluar dari kamarnya. Dia melihat-lihat ke sekeliling dapur yang tampak berantakan. "Mariono rajin banget, pagi-pagi udah gak ada. Terus kenapa dapur berantakan banget ya?" ucap Fahmi dalam hati. Fahmi pun melangkah dan hendak menuju kamar mandi. Namun ia menginjak sesuatu. Dan yang diinjaknya adalah... "Yono, kok lu ada di luar sih, No?" tanya Fahmi. "Ah gila, badannya panas banget. Dah, Indah, sini dah,"
teriak Fahmi. Indah yang mendengar teriakan kencang Fahmi langsung terbangun dan keluar dari kamar sambil mengucek-ngucek kedua matanya. Ada apa sih? Pagi-pagi udah ribut. Ada apa emangnya? Tanya Indah. Dah, Mariono tidur di luar. Terus badannya panas banget, ucap Fahmi. Lah, kok bisa? Indah pun langsung berlari ke arah Fahmi yang masih memegangi tangan kanan Mariono yang terkapar itu. Bawa ke kamar dulu, gua mau bikin kompresan, ucap Indah. Indah pun menuju dapur untuk memasak air. Namun dia terkejut karena seluruh alat dapur berantakan, bahkan beberapa gelas dan piring pun pecah. Kok bisa berantakan gini ya? Emangnya tadi malam ada maling? No, lu kenapa, No? Ucap Fahmi sambil memijat kedua tangan Mariono. Mariono belum sadarkan diri. Pikirannya masih berada di alam mimpi ketika dia berada dalam sebuah tempat yang tak bisa ia kenali. Mariono melangkah maju ke sebuah jalan yang tampak sangat gelap. Namun terdapat suatu benda yang bentuknya bisa ia kenali. Lalu dia melihat seorang yang sedang menggali kuburan untuk mengambil sesuatu yang ada di dalam kuburan itu. Kamu ngapain? Teriak Mariono sambil berlari menuju arah kuburan itu. Betapa terkejutnya Mariono ketika dia mendapati tali pocong yang dimiliki oleh mayit yang baru saja dikubur itu dilepas dengan begitu saja oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Apa yang kamu lakukan? Tanya Mariono pada orang itu. Namun orang itu tidak menjawab. Sepertinya Mariono sedang berada di kilas balik perbuatan jahat seseorang yang berada di balik layar pesugihan pocong itu berlangsung. Orang yang menggali kuburan itu beranjak bangkit ke atas. Lalu dia mengucurkan sebuah cairan kental merah dari wadah plastik berwarna hitam. Cairan yang mirip dengan apa yang diberikan oleh Pak Surya kepadanya, yaitu darah ayam cemani hitam. Mariono pun berteriak dan terbangun dari mimpinya. Lu kenapa, No? Tanya Fahmi. Kemudian Mariono langsung memeluk Fahmi. Gue takut, Mi. Gue takut, ucap Mariono. Lu takut kenapa, No? Tanya Fahmi. Indah datang tepat di kamar sambil membawakan kompresan. Emang tadi malam ada maling ya? Kok semua alat dapur bahkan piring dan gelas udah ada di bawah semua? Ucap Indah. Hah? Kok bisa? Emangnya ada maling tadi malam, No? Tanya Fahmi. Itu bukan maling, tapi... ucap Mariono yang tertahan. Indah dan Fahmi mengamati dengan seksama apa yang akan dikatakan oleh Mariono kepada mereka. Itu ulah pocong pesugihan. Dengan seketika raut wajah Indah dan Fahmi berubah dengan cepat. No, jadi customer kemarin ramai karena... Tanya Indah. Iya benar, itu karena pocong pesugihan. Indah tak percaya mendengar hal ini. Dia langsung bangkit dan berlari menuju kamar. Lu mau kemana dah? Tanya Fahmi. Gue mau balik ke kampung. Gue gak mau terlibat dalam masalah ini. Gue mau balik. Gue takut. Tangis Indah pun pecah. Tapi gimana caranya? Tanya Fahmi. Gue udah gak peduli. Gue gak mau jadi korban pesugihan itu. Lu tahu kan, pesugihan itu gak gratis. Kalau bukan keluarga bos yang kena, siapa lagi kalau bukan ke kita? Para pegawainya yang terkena imbasnya. Jelas Indah. Fahmi kemudian menatap wajah Mariono. No, apa benar yang dikatakan Indah? Kemudian Mariono mengangguk sebagai tanda membenarkan apa yang dikatakan oleh Indah. Lu kenapa sih, No? Lu kenapa gak bilang ke kita dari kemarin-kemarin? Ucap Fahmi dengan sangat emosi. Apa yang harus gue kasih tahu ke kalian semua? Kalian semua tahu kan, kita gak ada pilihan hidup lain selain di sini. Jawab Mariono. Enggak, No. Pikiran lo terlalu sempit. Dunia ini luas, No. Jangan mempersempit pikiran lo untuk tidak bisa hidup besok hari. Jelas Fahmi. Tapi kita gak bakal dikaitkan dalam masalah ini. Si bos janji bakal hadapi semua ini dengan kedua tangannya. Jelas Mariono. Memangnya apa yang lo tahu tentang pesugihan, No? Ini pesugihan, bukan lotre yang nunggu keberuntungan. Lu sama aja udah ngebunuh kita semua secara perlahan. Ucap Fahmi sambil meneteskan air mata. Mi, lu kenapa nangis, Mi? Tanya Mariono. No, baru kali ini gue dikhianati sama orang terdekat. Rasanya sakit banget, No.
gue anggap lu sebagai saudara sendiri. Tapi kenapa lu gak mau berterus terang tentang pesugihan itu, No? Kenapa? Apa lu mau kita semua jadi tumpal pocong itu? Tanya Fahmi. Namun Mariono hanya terdiam. Hatinya sudah lelah untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Fahmi kepadanya. Gue kira lu bisa jadi leader yang baik. Tapi apa? Lu tahu gak apa resiko terkecil orang yang memakan makanan bekas pesugihan? Tanya Fahmi. Emangnya apaan? Tanya Mariono. Mereka juga bisa mati. Mariono terkejut mendengar hal itu. Dia tidak menyadari bahwa tindakannya sangat berisiko. Aku akan pulang sekarang. Aku gak mau mati sebagai tumbal pesugihan pocong yang dibuat oleh si bos, ucap Indah. Kemudian Mariono menatap Indah yang telah bersiap-siap untuk pergi dari kedai. Tunggu, aku gak ngizinin kalian untuk pergi kemanapun, jelas Mariono. Fahmi kemudian langsung menyerang Mariono yang bersikap seolah-olah tindakannya dapat dimengerti olehnya dan juga Indah. Kamu mau bunuh kita semua, ucap Fahmi sambil mencekik leher Mariono. Fahmi, lu mau ngapain? Lepasin tangan lu, ucap Indah. Lu mendingan kabur duluan, biar gue yang beresin Mariono di sini, jelas Fahmi. Kalau kalian semua kabur, mungkinkah kalian semua akan selamat? Tanya Mariono. Sialan, ucap Fahmi sambil menekan leher Mariono dengan keras. Pilihannya ada dua. Kita semua yang akan mati karena kesalahan kita sendiri, atau kita bisa selamat dengan jalan yang tidak diduga-duga, jelas Mariono. Namun Fahmi tetap mencekik leher Mariono sampai benar-benar Mariono tidak bisa berkata-kata. Mi, udah, lepasin tangan lo dari Mariono. Ada benarnya juga kata Mariono. Kita keluar pun percuma, karena bos akan curiga. Kita cari jalan lain untuk bisa keluar, ucap Indah pada Fahmi. Ya terus apa jalannya? Tanya balik Fahmi pada Indah. Namun Indah hanya terdiam. Kemudian Fahmi pun melepas cekikan kuatnya kepada Mariono. No, lu tahu kan apa-apa saja ritual ini? Apa ada jalan keluar untuk membatalkan semuanya? Tanya Fahmi. Mariono masih memegang lehernya. Dia pun menatap tajam Fahmi. Pesugihan hanya akan berhenti jika tuannya mati. Jadi maksud lu kita harus membunuh Bu Nabila sebagai tuan dari pesugihan ini? Tanya Indah. Mariono segera bangkit. Dia berjalan melewati Fahmi dan Indah. Ruangan itu adalah kuncinya, ucap Mariono sambil menunjukkan jarinya ke arah ruangan khusus milik Bu Nabila dan Pak Surya. Memangnya kenapa dengan ruangan itu, No? Tanya Fahmi. Gue tadi barusan mimpi bahwa ada seseorang yang mengambil ikatan pocong. Mungkin itu adalah dalang dari pesugihan ini terjadi. Kita akan membakar tali pocong itu atau membuangnya jauh-jauh dari tempat ini, ucap Mariono. Orang yang dimaksud dalam mimpi Mariono adalah Mbah Warso, orang yang berjasa dalam melaksanakan pesugihan dan membuat perjanjian dengan pocong tersebut. Tapi bagaimana jika Pak Surya dan Bu Nabila tahu? Tanya Indah. Kita hanya berdiskusi dengan Pak Surya, jelas Mariono. Namun tiba-tiba saja suara Pak Surya memecah belahkan diskusi ketiganya mengenai pesugihan pocong dan bagaimana caranya agar bisa selamat dari jeritan serta rongrongan ketakutan itu. No, kok banyak gelas sama piring pecah? Emangnya semalam ada kucing ya? Tanya Pak Surya dari kejauhan. Indah, cepetan masuk kamar sebelum Pak Surya datang kemari, ucap Fahmi. Indah pun langsung berlari ke kamarnya dan langsung meletakkan barang-barangnya. No, kamu udah bangun belum? Kok kedainya berantakan banget sih? Tanya Pak Surya. Fahmi pun menyuruh Mariono untuk tertidur. Lu tidur aja, No. Gue yang akan bilang bahwa itu adalah ulah kucing. Jadi lu jangan bikin Pak Surya curiga terlebih dahulu, ucap Fahmi. Mariono pun mengangguk paham. Fahmi pun langsung menuju dapur untuk menemui Pak Surya. Sedangkan Indah masih mengintip Pak Surya dari balik pintu kamarnya. Ada bos, Mi? Tanya Indah. Udah, lu di kamar aja. Jangan keluar-keluar. Biar gue yang ngurusin masalah ini, jelas Fahmi. Fahmi langsung menuju ke arah Pak Surya. Fahmi melihat Pak Surya sedang membereskan piring-piring dan gelas yang berserakan di lantai. Namun di tangan kanannya, Pak Surya sedang memegangi bungkusan plastik berwarna hitam. Mi,
Mariono mana? Tanya Pak Surya. Mariononya sakit, Pak, ucap Fahmi sambil menatap bungkusan hitam yang digenggam Pak Surya. Tubuhnya panas semua, Pak, tambah Fahmi lagi. Lah, kok bisa? Katanya tadi malam dia lihat pocong di dapur, Pak, tembak Fahmi. Pak Surya langsung terkejut. Fahmi sengaja menembaknya langsung dengan kata-kata itu dengan tujuan supaya Pak Surya mampu diajak berdiskusi lebih jauh mengenai keselamatan para pegawainya. Sekarang di mana Mariono? Tanya Pak Surya. Dia sedang di kamar, Pak. Katanya dia juga izin mau resign. Begitu juga dengan Indah dan saya. Kami semua izin resign ya, Pak, ucap Fahmi. Kemudian Pak Surya langsung meletakkan bungkusan hitam itu dan langsung mengangkat kerah baju Fahmi hingga tubuhnya terangkat. Apa maksud kalian melakukan ini? Sekarang saya tanya, apa maksud Bapak ngelakuin ini semua? Apa Bapak mau buat kami semua mati karena pesugihan yang Bapak lakukan? Kedai Bapak ini ingin maju, tapi kenapa caranya salah, Pak? Tanpa sadar, Bapak telah menjerumuskan kita semua kepada kegelapan hitam, ucap Fahmi. Pak Surya hanya terdiam. Dia pun melepaskan kerah baju Fahmi dan membalikan badan. Memang benar, kami melakukan pesugihan. Itu permintaan Bu Nabila. Aku tidak ingin terlibat lebih jauh akan masalah itu. Namun yang pasti, kalian tidak akan terlibat. Karena yang bertanggung jawab dalam masalah ini adalah Bu Nabila sendiri. Jelas Pak Surya sambil membawa bungkusan hitam yang berisi darah ayam cemani hitam. Lalu bagaimana dengan nasib kita, Pak? Tanya Fahmi. Tinggallah 1 hari lagi di sini. Jika keadaannya memburuk, kalian boleh resign. Keputusan kalian resign ada di tanganku, ucap Pak Surya. Pak Surya pun meninggalkan Fahmi. Dia tampak kecewa dengan seluruh pemaparan yang diberikan oleh Fahmi terkait masalah kedai yang terus memburuk. Fahmi pun kembali ke kamar. Di sana Mariono masih menggigil kedinginan. Dia masih belum bisa melupakan sosok pocong itu ketika meminta darah ayam cemani hitam. Bos liburin kedai, jadi kita bisa istirahat. Selagi kita istirahat, kita selesaikan masalah ini, ucap Fahmi pada Mariono. Memangnya lu bilang apa sama si bos? Tanya Mariono. Ya gue bilang kalau lu sakit, terus kita semua mau berhenti dari pekerjaan ini. Bos kasih 1 hari kepada kita untuk nyelesain masalahnya sendiri. Gimana menurut lu? Tanya Fahmi. Namun belum sempat Mariono menjawab, Indah mendatangi kamar Mariono. Bos udah balik, Mi? Tanya Indah. Iya dah, kedai kita libur dulu. Di sini kita bahas rencana kita malam ini, ucap Fahmi. Memangnya apa rencana kita malam ini? No, di ruangan itu ada apa aja? Tanya Fahmi pada Mariono. Di sana ada ikatan tali pocong dan lemah hayat yang ditaburi. Namun gua gak berani masuk ke dalam sana. Gua rasa itu tempat bersemayamnya si pocong itu. Hah? Jadi tempat ini udah ditempatin sama si pocong itu? Kenapa lu baru ngomong sekarang sih? Tanya Indah. Indah, tugas lu kumpulin semua alat-alat dapur jadi satu, lalu buang jauh-jauh dari sini, ucap Fahmi. Lu serius, Mi? Tanya Indah. Gua serius, kita harus kabur dari sini sebelum keadaannya memuncak, ucap Fahmi pada Indah. Tapi selama tuan dari pesugihan itu belum menghentikan pesugihannya, maka itu akan percuma, jelas Mariono. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lebih baik kita bakar ikatan tali pocong itu, lalu kita kabur dari sini. Gua gak mau kalian semua kena teror dari pocong itu, jelas Mariono. Prioritas kita adalah kabur dari sini dengan hidup-hidup. Urusan kita selamat atau enggak, gue yakin selama di hati kita iman kepada Tuhan, semuanya akan beres, jelas Fahmi. Sementara itu di rumahnya Bu Nabila. Pak, tumben pulangnya cepat? Tanya Bu Nabila sambil menghitung uang hasil dari keuntungan penjualan makanan dan minuman di kedai miliknya. Pak Surya datang sambil membawa bungkusan hitam yang seharusnya digunakan untuk menyirami seluruh alat-alat di dapur. Loh, kok bungkusannya masih ada sih, Pak? Tanya Bu Nabila. Mereka semua ingin resign dari kedai kita, ucap Pak Surya. Resign? Kenapa, Pak? Tanya Bu Nabila yang terkejut mendengar hal itu. Dia pun meletakkan uang-uang itu kembali ke dalam kotak.
Mariono diteror oleh pocong itu, jelas Pak Surya. Diteror? Karena diteror jadi mereka nggak mau kerja lagi? Atau gaji yang kita berikan belum cukup untuk menjalankan tugas mudah itu? Tanya Bu Nabila. Fahmi dan Indah juga sudah tahu tentang pesugihan yang kita lakukan, ucap Pak Surya. Siapa yang memberitahu mereka berdua, Pak? Entahlah, Bu. Yang pasti kita tidak mempunyai hak untuk mengekang mereka, jelas Pak Surya. Pak, apa Bapak gila? Jika kita melepaskan mereka, lalu mereka memberitahu mengenai pesugihan ini ke banyak orang, kedai kita akan ditutup dengan paksa, dan kita akan dijebloskan ke dalam penjara, Pak, jelas Bu Nabila. Tapi gimana solusinya, Bu? Menurutku, kita harus menghentikan pesugihan ini. Kita lebih baik hidup sederhana tanpa memandang gengsi. Ini akibat ibu yang selalu iri dengan pencapaian orang lain, ucap Pak Surya. Kemudian Bu Nabila terdiam, matanya melotot ke arah Pak Surya dengan tatapan yang mengerikan. Antar aku ke Mbah Warso sekarang, ucap Bu Nabila. Mau apa, Bu, ke sana? Tanya Pak Surya. Aku akan membunuh mereka semua, jelas Bu Nabila kepada Pak Surya. Kembali ke kedai Bu Nabila dan Pak Surya. No, kamu yakin ini kunci ruangannya? Tanya Fahmi. Iya, gue yakin. Biasanya Pak Surya dan Bu Nabila pakai kunci itu. Cepetan dibuka, gue udah merinding nih, ucap Mariono. Indah tidak berani masuk karena dia memiliki fobia terhadap kegelapan. Jadi dia menunggu di depan pintu ruangan itu. Indah, lu jaga ya. Kalau ada bos lu ketuk pintunya aja, ucap Fahmi. Tapi jangan lama-lama ya, gue takut, jelas Indah. Iya, sebentar ya. Fahmi dan Mariono memasuki ruangan itu. Mereka berdua mencari ikatan pocong dan juga lemah layar. Ini gak ada lampunya ya? Tanya Fahmi. Tempat ini didesain khusus dengan tidak dialiri listrik. Gue juga gak tahu apa tujuannya. Pakai korek aja ya? Tanya Mariono dengan menawarkan korek gas untuk membantu pencahayaan mereka. Dan disinilah teror itu dimulai. Kini kaki Indah mulai merasakan gatal-gatal. Dia tidak sanggup untuk berdiri lebih lama lagi. Aduh, lama banget sih ngambil tali pocong berisik itu. Gatal-gatal nih kaki gua, ucap Indah dalam hati. Di pojokan dapur, Indah melihat sesuatu sedang berdiri menghadapnya. Indah pun memperhatikan dengan seksama. Woi, siapa lu? Tanya Indah. Sosok itu bergerak namun sepertinya hanya melompat-lompat kecil saja. Hah? Indah memperhatikan gerakan yang bisa ia kenali. Gerakan yang sama seperti yang dilihat oleh Mariono. Indah mencoba untuk menggedor-gedor pintu namun nafasnya seperti sesak dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bentar dah, di sini gelap banget, ucap Fahmi dari dalam. Namun pintu terus digedor oleh Indah. Mariono dan Fahmi kemudian membalikkan tubuhnya ke arah pintu. Gue punya perasaan gak enak nih, Mi, ucap Mariono. Iya, No, sama. Kalau gitu cepat cari tali pocongnya, teriak Mariono. Fahmi pun terus melangkah hingga dia menemukan sebuah tiang yang telah diikatkan oleh tali berwarna putih. No, lu aja yang ambil, No. Lah, kenapa harus gua? Lu kan yang terlibat, lu harus tanggung jawab, ucap Fahmi. Di luar Indah masih saja menggedor pintu. Ketukan itu masih berbunyi hingga ditutup dengan teriakan Indah. Hah, Indah? No, cepetan ambil, No, cepetan, teriak Fahmi. Mariono pun langsung melepaskan ikatan tali pocong itu dan dia langsung menarik paksa hingga tali itu terlepas. Ayo, No, cepetan keluar, ucap Fahmi. Namun ketika mereka berdua ingin membuka pintu, ada ucapan yang terdengar. Darah, darah, darah. Mariono dan Fahmi melangkah mundur. No, lu dengar gak, No? Tanya Fahmi. Mariono hanya mengangguk membenarkan perkataan Fahmi. Kayaknya dia udah pergi, No, ucap Fahmi. Mariono dan Fahmi langsung membuka pintu ruangan itu.
dan dia terkejut ketika Indah yang berada di depan pintu sudah tidak ada. "Dah, Indah, lu di mana?" teriak Fahmi. "Mi, coba cari di kamar, gue cari di depan," ucap Mariono. Fahmi pun langsung berlari ke arah kamar sambil memanggil-manggil nama Indah, namun Indah tidak berada di kamar. "No, Indah gak ada, No," ucap Fahmi. Mariono menuju dapur. Dia melihat seisi dapur berantakan semua, dan Mariono mengantongi tali pocong itu di kantongnya. Ini pasti perbuatan Bu Nabila. Beberapa saat sebelum kejadian Indah menghilang terjadi. "Bu, apa yang Ibu pikirkan?" tanya Pak Surya sambil menyetir mobil miliknya menuju rumah Mbak Warso. "Diam, Pak, Bapak nggak perlu tahu," teriak Bu Nabila. Singkat cerita, mereka berdua tiba di kediaman Mbah Warso. Di sana Mbah Warso sudah tahu maksud kedatangan Bu Nabila dan Pak Surya. "Apa perlu aku membunuh seluruh karyawanmu?" tanya Mbah Warso sambil tersenyum. Pak Surya terkejut mendengar hal itu. Dia tidak tega jika Mariono, Indah, dan juga Fahmi dijadikan tumbal dari pesugihan pocong yang dilakukan oleh istrinya. Salah satu dari ketiganya sudah tertangkap, yang dua sedang kebingungan. Bagaimana tindakan selanjutnya? Tanya Mbak Warso. Kemudian Bu Nabila memberikan segepok uang untuk Mbah Warso sebagai tanda jasa ucapan terima kasih karena telah banyak membantu seluruh permasalahan Bu Nabila. Bu Nabila kemudian masuk mobil lagi. Dia tampak puas karena kedatangannya sudah diketahui terlebih dahulu oleh Mbak Warso. Namun Pak Surya masih terdiam. Dia tak ingin kejadian yang menakutkan itu benar-benar terjadi. "Aku tahu kamu ingin menyelamatkan mereka. Aku tak punya hak untuk mencampuri urusan kalian. Namun jika kamu ingin menyelamatkan mereka, ada jiwa yang harus digadaikan," ucap Mbah Warso. "Apa maksudmu, Mbah? Ini semua hanya kesalahpahaman. Anak-anak itu tidak bersalah. Mereka hanya korban dari arogansi istriku yang ingin kekayaan," jelas Pak Surya. "Datanglah ke pemakaman dekat sungai di ujung desa ini. Anak perempuan itu telah berada di dalam kubur yang jasadnya dijadikan wadah untuk pesugihan," jelas Mbah Warso. Dia langsung menutup pintunya dan mempersilakan Pak Surya untuk pergi. Pak Surya harus bergegas menyelamatkan anak perempuan yang dimaksud itu, yaitu Indah. Namun dia juga kebingungan dengan langkah selanjutnya. Jangan sampai tindakannya ini diketahui oleh istrinya Bu Nabila. "Lama banget sih, Pak. Aku sudah ngantuk," jelas Bu Nabila. Pak Surya hanya terdiam. Di depan istrinya, dia hanyalah anjing penurut yang menuruti tuannya. Di mana tulang dilemparkan, disitulah dia akan berlari mengambilnya. Namun dalam masalah nyawa, dia tidak ingin macam-macam dalam hal ini. "Kita pulang sekarang, Bu," ucap Pak Surya. Bu Nabila tampak tak bergairah untuk menjawab perkataan Pak Surya. Dia benar-benar sudah kecewa besar dengan apa yang dilakukan oleh suaminya, karena terlalu memanjakan para pegawainya. Ada satu hal yang masih dipikirkan oleh Pak Surya. Ini tentang perkataan Mbah Warso. Jika dia ingin menyelamatkan para karyawannya, dia juga harus kehilangan jiwa. Namun, jiwa siapa yang dimaksud? Pak Surya terngiang-ngiang dengan perkataan itu. Dia tampak sangat membenci istrinya yang telah mengambil langkah yang salah. Sesampainya di rumah, Bu Nabila langsung masuk ke dalam kamar. Pak Surya berniat menyelamatkan para pegawainya. Namun hal lain yang dipikirkannya adalah bagaimana caranya agar bisa pergi tanpa dicurigai oleh istrinya. "Pak, ayo masuk," ucap Bu Nabila. "Sebentar, Bu, aku mau keluar dulu untuk cari makan. Ibu pasti lapar kan?" tanya Pak Surya. Bu Nabila hanya terdiam. Dia tampak curiga dengan apa yang dikatakan oleh suaminya, seperti bukan suaminya yang selama ini ia kenal. "Jangan lama-lama," ucap Bu Nabila. "Iya, Bu, baik." Akhirnya Pak Surya berhasil keluar dari cengkeraman Bu Nabila. Tempat pertama yang ingin dia tuju adalah kedai miliknya. Dia ingin menyelamatkan Mariono juga Fahmi dari pocong suruhan tersebut. "Kita harus bagaimana, No?" tanya Fahmi. Mariono langsung mengambil pisau dan sejenis apapun untuk membunuh Bu Nabila. Karena jika dia berhasil membunuh Bu Nabila, maka Indah bisa selamat. No, lu mau ngapain? Gimana nasib Indah?" tanya Fahmi. "Ah, berisik, gue juga tahu.
Gue lagi mikir gimana Indah untuk bisa selamat, teriak Mariono. Terus lu bawa pisau buat apaan sih, No? Tanya Fahmi. Gue mau bunuh Bu Nabila. Namun tiba-tiba saja suara klakson mobil datang tepat di depan kedai. No, itu mobil si bos, ucap Fahmi. Bagus, ini kesempatan. Lu ikut gue sekarang. Jangan beritahu kalau gue bawa pisau, ucap Mariono. Dan Fahmi hanya mengangguk. Jalan seperti biasa, sambut bos seperti biasa. Jangan terlihat seperti orang panik, paham? Iya, No, aku paham. Fahmi dan Mariono bergegas menuju ke depan kedai. Pak Surya langsung membuka pintu mobilnya dan berlari menuju kedai. Namun saat dia ingin berlari, Fahmi menghampirinya. Mereka bertiga bertemu di waktu dan keadaan yang tepat. No, Mi, Indah mana? Tanya Pak Surya. Indah, ada kok Pak, lagi tidur, ucap Mariono. Kamu udah sembuh, No? Tanya Pak Surya. Udah Pak, Bapak nyariin Indah mau apaan? Tanya Mariono. Aku ingin bertemu Indah, dia ada di kamar, tanya Pak Surya. Fahmi dan Mariono mengangguk. Pak Surya pun bergegas menuju kamar. Namun ketika dia melewati Mariono dan Fahmi, dari belakang tangan Fahmi telah dulu mengunci leher Pak Surya. Indah hilang dibawa kabur pocong bangsat itu. Ini semua ulah Bu Nabila kan Pak? Tanya Mariono. No, udah No, lu mau ngapain? Tanya Fahmi. Diem lu, manusia kayak gini harus dibasmi. Coba kalau Bapak gagalin pesugihan itu, pasti sekarang Indah masih bersama kami Pak, ucap Mariono sambil mengarahkan pisaunya ke arah leher Pak Surya. Jika Bapak memberontak, aku tidak segan-segan untuk membunuh Bapak sekarang. Pak Surya pun meminta untuk melepaskan cekikan mematikan dari belakang tubuhnya. Lepasin dulu, lepasin, ucap Pak Surya sambil mencoba melepaskan kuncian keras dari tangan Mariono. Enggak bakal gue lepasin. Gue mau bunuh semua iblis yang berwujud manusia. Gue benci manusia kayak kalian. Yang kalian pikirkan hanya harta, kekayaan, kehormatan, dan pujian. Kalian semua harus mati, teriak Mariono. Aku tahu Indah di mana, ucap Pak Surya. Mariono pun terkejut mendengar jawaban dari Pak Surya yang patah-patah itu. Di mana Indah? Katakan sekarang Pak. Indah ada di pemakaman di salah satu desa tempat cenayang itu tinggal. Dia terkubur di dalam makam sebagai wadah tempat pocong itu, ucap Pak Surya. Jadi Indah masih hidup Pak? Tanya Fahmi. Kemungkinan dia masih hidup, jawab Pak Surya. Fahmi dan Mariono menatap wajah Pak Surya dengan serius. Dia berpikir bahwa Pak Surya adalah orang yang menolak dalam hal pesugihan pocong itu. Mungkin kata-katanya bisa dijadikan penguat dari keberadaan Indah. Tapi untuk menyelamatkan Indah ada sesuatu yang tak bisa kita terima, ucap Pak Surya. Apa itu Pak? Tanya Fahmi. Jiwa diganti dengan jiwa. Jadi jika Indah dipastikan bisa diselamatkan, kemungkinan besar akan ada salah satu di antara kita yang harus mati karena menggantikan posisi Indah, ucap Pak Surya. Sontak tubuh Fahmi bergetar hebat. Dia tak ingin pilihan itu jatuh kepadanya. Apa nggak ada cara lain Pak? Tanya Mariono. Nggak ada. Malam ini juga kita harus menolong Indah. Jika tidak, Indah bisa mati. Kalau gitu baik Pak, kita berangkat sekarang, ucap Mariono. Pak Surya pun mempersilakan Fahmi dan Mariono menaiki mobilnya. Tak lama lagi mereka akan menghadapi berbagai macam pilihan yang harus dipilih. Terkadang pilihan itu membuat ragu dalam hal yang tak pernah terduga. Namun semuanya bisa teratasi jika keyakinan dalam diri lebih besar dari keraguan yang menghantui. Pak Surya kemudian menyalakan mobil miliknya. Mereka berangkat menuju desa tempat cenayang itu berada. Pak Surya mencari pemakaman di dekat sungai yang berada di ujung desa. Namun sedari tadi tak ada pemakaman satupun. Yang terlihat hanyalah pepohonan yang menjulang tinggi serta banyaknya suara sahutan hewan-hewan di sekitar. Namun begitu mereka berada di pohon yang sangat besar, terdapat gundukan tanah lengkap dengan nisan dari kayu bambu sebagai penanda berdirinya sebuah makam. Pak, itu makamnya. Pak Surya pun langsung menghentikan mobilnya dan segera mematikan mesin mobil. Sekarang bagaimana Pak? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Mariono.
Kita cukup gali makam itu, karena Indah berada di dalam makam itu. Jelas Pak Surya. Fahmi tak berani menatap makam itu. Dia sangat takut dengan keberadaan makam yang aneh dan hanya berdiri tepat berada di ujung desa. Dan dengan jumlah yang ganjil, yaitu hanya berdiri satu makam saja, tidak ada yang lain. Mi, aku titipkan tali pocong itu kepadamu. Jika ada apa-apa, bakar saja tali pocong itu, ucap Mariono sambil menyerahkan tali pocong itu kepada Fahmi. Pak Surya hanya menatap tindakan Mariono dengan diam. Semuanya berjalan sesuai yang diperkirakan. Cangkul ada di belakang, Nok, ucap Pak Surya. Bapak juga wajib ikut, karena jika tidak, semua akan sulit terkendali, jelas Mariono. Pak Surya pun keluar dari mobil. Aroma bau pandan langsung tercium di sekitaran mereka. Pocong itu telah menunggu kita, ucap Pak Surya. Pak, ayo kita gali, timpal Mariono. Mereka berdua pun segera mengambil cangkul dan menggali makam itu dengan sekuat tenaga. Keduanya tidak mau jika Indah gagal diselamatkan. Butuh hingga setengah jam agar mereka bisa menyelesaikan penggalian tersebut. Namun bau pandan itu kian menyerbak. Udah, terusin aja, jangan diladenin, ucap Pak Surya. Mariono pun membuka papan liang lahat yang menjadi pembatas antara lubang mayat dengan lemah layat tersebut. Mariono membuka satu persatu papan itu, hingga dia mampu mengenali seseorang yang berada di dalam lubang itu. Kemudian Fahmi melihat ada sesuatu yang berdiri di atas lubang pemakaman yang sudah digali oleh Pak Surya dan Mariono. Hah, itu pocong, ucap Fahmi. Namun pocong itu hanya terdiam, lalu menghilang kembali seperti akan menuju ke suatu tempat. Pak, ini Indah, teriak Mariono. Cepat angkat, Nok, ucap Pak Surya. Mariono dan Pak Surya mengangkat tubuh Indah secara perlahan. Fahmi segera keluar dari mobil dan menuju tempat Mariono dan Pak Surya. Dia mengangkat tubuh Indah dengan sekuat tenaga. Setelah sudah berada di atas, Pak Surya dan Mariono pun langsung naik ke atas. Mi, Indah masih hidup? Tanya Mariono. Kita harus segera bawa Indah ke rumah sakit. Keadaannya sudah kritis. Detak jantung Indah melemah, ucap Fahmi. Kalau gitu ayo, sekarang kita bawa Indah ke rumah sakit. Mereka pun membawa Indah untuk menuju rumah sakit. Dalam perjalanan, Pak Surya mengingat perkataan Mbah Warso. Jika kamu menyelamatkan wanita itu, kamu juga harus kehilangan jiwa yang lain. Pak Surya tak henti-hentinya untuk selalu berdoa agar dirinya bisa selamat. Tak lupa pula untuk seluruh karyawan serta istrinya. Untungnya ketika mendatangi rumah sakit, Indah masih bisa diselamatkan. Pak Surya pun izin pamit untuk pulang ke rumah. Namun betapa terkejutnya ketika dia mendapati sosok pocong mirip dengan istrinya muncul di dekat mobil miliknya. Mah, ucap Pak Surya. Lalu sosok itu pun menghilang. Pak Surya pun langsung masuk ke dalam mobil dan menuju rumahnya untuk memastikan keberadaan istrinya. Namun begitu dia sampai di rumahnya, betapa terkejutnya Pak Surya menyaksikan jasad istrinya terjatuh dari lantai 2 rumahnya dengan darah yang berserakan di sekitarnya. Malam itu menjadi malam kelabu bagi Pak Surya dan juga yang lainnya. Kematian Bu Nabila masih dalam teka-teki. Sebagian mengatakan jika Bu Nabila didorong oleh sesuatu, atau bahkan Bu Nabila sengaja dirasuki oleh pocong itu untuk dijadikan wadah selanjutnya. Kisah ini sangat terkenal di salah satu tempat. Bahkan kabarnya setelah kematian Bu Nabila banyak warga yang percaya bahwa arwah Bu Nabila menjadi gentayangan. Selamatnya Indah dan yang lainnya memberikan jawaban dari hasil kerja kerasnya. Indah, Fahmi, dan Mariono pulang ke kampungnya masing-masing, sedangkan kedai milik Pak Surya pun dijual. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Ya, kurang lebih beginilah jika kita melakukan perjanjian dengan setan. Semua nggak ada yang gratis, selalu ada yang ditumbalkan. Di dunia dapat azab dan di akhirat tinggal menunggu waktu. Intinya kalau mau kaya ya kerja keras dan dibarengi dengan doa. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Nantikan cerita-cerita selanjutnya yang pastinya tidak kalah seru. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.